Shalom semua, khususnya saudara dari GPDI Musi 2 Palembang dan hamba Tuhan Pak Ferdinand Ginting Mejua-jua. Ya, kepada saudara semua yang menantikan, ya kita terlambat 50 menit, ya 40 menit karena ada gangguan dari Zoom-nya tadi sehingga diganti. Puji Tuhan, hebat untuk anak saya Fitri yang langsung merubah, memberitahu sekian banyak orang. Baik, tema yang kita pelajari hari ini identitas orang percaya. Saudara, sebelum kita mengerti, mencari tahu, menemukan identitas kita sebagai orang percaya, maka kita harus tahu lebih dulu untuk apa kita mengetahui identitas kita sebagai orang percaya. Jawabannya, karena Tuhan Yesus dan Bapa di surga bersama kuasa Roh Kudus tidak punya siapa-siapa di dunia ini untuk mewakilkan dirinya sehingga dunia itu bisa kenal siapa dia. Ya, saya ulangi lagi, mengapa kita harus belajar identitas orang percaya? Nah, sebelum kita tahu identitas kita itu apa, seperti apa, bagaimana, maka kita harus tahu dulu mengapa kita harus mengenali identitas kita sebagai orang percaya. Jawabannya di kalimat ini. Tolong perhatikan. Apa itu? Yaitu Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus tidak punya siapa-siapa untuk mewakilkan dirinya supaya dunia ini tahu. Nah, selain gereja, dia tidak punya siapa-siapa. Percaya tidak bahwa Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah mewakilkan dirinya kepada para malaikat. Tidak pernah. Hanya kepada kita gerejanya dia mewakilkan dirinya. Nah, kalau dia mewakilkan dirinya kepada kita sebagai gerejanya, maka jawabannya identitas kita adalah identitas yang kita wakili. Ya, renungkan ini. Jadi identitas kita harus identitas atau kepribadian, kepemilikan dari yang kita wakili. Siapa yang kita wakili tadi? Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Itu identitas yang Tuhan ingin dinyatakan kepada dunia lewat kita. Sehingga, ya, ini kesimpulannya dulu. Sehingga kalau ada orang bertanya kepada kita, saudaraku, saya ingin kenal siapa yang disebut Bapa di surga. Ya, misalnya ada orang tanya begitu. Juga kalau ada orang tanya, saudara, bagaimana sih Tuhan Yesus itu, seperti apa dia? Bisa nggak saudara menjelaskan kepada saya? Nah, kalau ada orang bertanya begitu kepada kita, maka saudara dan saya harus berani menjawab. Lihat hidup saya, lihat aktivitas saya, tengok keluarga saya. Maka kalau saudara atau Anda melihat saya dari hidup, profesi, aktivitas, keluarga, termasuk pelayanan tentunya, maka orang itu langsung berkata, oh, seperti itu yang disebut Bapa di surga. Oh, seperti itu yang disebut Tuhan Yesus itu. Nah, ini hal yang luar biasa. Ini identitas kita. Saya beri contoh yang negatif dulu. Saya percaya semua kita sudah sering dengar, kalau ada di antara kita
yang berbuat salah atau melakukan kesalahan, ya, maka orang-orang di sekitar kita akan nyebut, loh, katanya Kristen. Pernah dengar nggak kalimat itu? Loh, katanya Kristen. Berarti kalau kita disebut kalimat itu, yang kena Bapa di sorga, yang kena getahnya, yang kena jeleknya Tuhan Yesus. Karena mereka berharap saudara dan saya mewakili Dia dengan identitas yang jelas sekali. Ya, maaf, masing-masing agama di dunia, ya, masing-masing agama di dunia, saudara sebut agama apa saja, pasti punya identitas. Biasanya 2-3 hal, ya. Satu, pakaiannya, jubah-jubahnya, maaf, aksesoris yang dipakai. Sebab masing-masing agama membawa kebudayaan pendiri agama itu. Saya ulangi, masing-masing agama di dunia identitasnya adalah kebudayaan pendiri agama itu. Maka itu kalau kita di tengah keramaian ada banyak orang, maka kita bisa berkata, oh itu Muslim itu, yang itu Buddha, yang itu Hindu, yang itu Sikh, ya, atau agama apa saja. Karena identitas mereka terlihat dari pakaian atau aksesoris yang mereka pakai. Hal kedua, tata cara ibadah. Karena masing-masing agama punya peraturan ibadah. Sehingga kita bisa tahu, oh kalau ibadahnya begini berarti itu agama A. Kalau ibadahnya begitu berarti agama B. Ya beda-beda semua. Nah saudara, hebatnya Alkitab, ya kita harus kagum. Tidak ada satupun ayat atau satu pasal di seluruh Alkitab yang mewajibkan kita kalau kita beribadah itu ritualnya bagaimana. Di kitab suci kita tidak disebutkan. Keren ya? Padahal semua agama di dunia ritual, peraturan ibadah itu keras. Ketat sekali. Berabad-abad mereka melakukan ritual yang sama terus. Maka itu bisa kelihatan identitasnya. Nah, yang ketiga, untuk mengerti identitas tiap-tiap kelompok, tiap-tiap agama, maka dilihat dari etikanya, dari budayanya, betul, dari secara sistem hidup kemasyarakatan mereka. Nah, itulah 3 ciri identitas masing-masing kelompok agama di dunia. Nah, saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, di Alkitab itu tidak disebutkan sepotong ayat saja. Tahu kata sepotong? Itu enggak disebut. Apa identitas kita? Tanda salib? Tidak. Tanda salib bukan identitas kekristenan atau identitas murid Yesus. Ya tapi kenapa gereja pakai tanda salib? Nah itu tradisi. Pada abad keempat, tahun 300 sekian, saya lupa, Kaisar Roma namanya Konstantin. Oh puji Tuhan, Pak Jeki sudah masuk. Ya, puji Tuhan. Ini Pak Jeki, pendeta Jeki Misa sedang dalam perjalanan di bis dari Medan menuju Palembang. Puji Tuhan dapat sinyal. Ya, saudara. Nah,
pada abad keempat, Kaisar Konstantin berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus lewat ibunya Ratu Helena. Nah, sejak perjumpaan itu hidupnya berubah. Nah, dari Kaisar Konstantin ini tanda salib mulai dipakai. Tapi di Alkitab tidak ada satupun yang menunjukkan identitas itu. Salib silakan dipakai, tapi enggak diperintah. Lalu identitas kita itu apa? Nah, mari kita baca semuanya Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Jadi kalau kita mau bertanya, lalu identitas kita itu apa? Inilah satu-satunya tulisan di seluruh Alkitab. Apa identitas kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku, kata Tuhan Yesus, memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, perhatikan firman ini. Ada perintah yang lama, dan hari itu Tuhan Yesus memberi perintah yang baru. Perintah yang baru supaya kita saling mengasihi. Dengan standar ini luar biasa. Standarnya sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, standar hukum yang lama sama seperti aku mengasihi diriku sendiri. Nah, tanda ini, hukum ini lemah karena ada kecenderungan egois. Maka itu Tuhan merubah. Aku berikan kamu perintah yang baru supaya kamu saling mengasihi. Saudara dan saya saling mengasihi sama seperti Yesus Tuhan telah mengasihi kita. Wah, ini luar biasa saudara dalam hidup kita. Nah, ayat 35 masih Yohanes 13. Dengan demikian, nah ini identitas kita. Dengan demikian, berapa orang? Semua orang akan tahu. Tahu apa? Saudara, ini konsep penting. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini luar biasa. Pak Pendeta Yarman Gule. Saudara, ini identitas kita. Perhatikan. Dengan demikian. Dengan demikian. Semua orang akan tahu. Maaf. Kalau dalam sebuah keramaian besar, lalu kita melihat, menemukan kelompok di depan kita, kelompok di kiri kita, kelompok di kanan kita. Terus kita berkata, oh ini Muslim ini, oh ini Hindu, yang itu pasti Buddha. Kenapa kita bisa mengatakan itu? Karena pakaiannya, cara ibadahnya. Nah, lalu bagaimana dunia? Bagaimana semua orang akan tahu bahwa saudara
dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus? Jawabannya di ayat 35 Yohanes 13. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kita saya ganti, adalah murid-murid Yesus, yaitu jikalau kita saling mengasihi. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama Bapa memberikan 4 tingkatan kasih dalam bahasa Ibrani. Yang nomor 1, agapao atau agape. Itu kasih yang luar biasa. Nah, Tuhan minta kasih itu ada pada kita. Lalu turun dari agapao, ya, kasih filio. Ya, di dalam keluarga antara papa mama, anak-anak, kakak beradik, anak-anak dengan papa mama, kasih filio. Baru muncul kasih dalam persahabatan, storge, dengan saudara seiman, dengan tetangga, ya, storge. Nah, 3 macam kasih yang pertama ini tidak ada unsur seks sama sekali. Tapi kasih yang keempat, yaitu eros. Ya, ini dalam bahasa Yunani ya. Ya, bukan Ibrani lagi dipakai bahasa Yunani, bahasa internasional. Zaman Kekaisaran Roma itu. Eros. Dari situ muncul kata erotik. Nah, eros ini hanya boleh dimiliki oleh 2 orang yang berstatus suami istri. Ini kasih yang paling rendah, paling akhir. Maka itu kasih yang ini ada batasnya. Ya, batasannya 2. 1, hanya untuk laki perempuan yang mengikatkan diri dalam pernikahan. Itu batasan yang pertama. Lalu batasan yang kedua itu usia. Maka itu suami istri di titik tertentu, maaf saya pakai istilah ini, ya, di titik tertentu semua manusia akan tiba pada fase kering. Nah, kalau sudah tiba pada fase kering ini, maka seks tidak ada lagi dalam hidup suami istri. Maka disitulah tinggal kasih agape. Luar biasa. Nah, ini identitas kita. Apa itu kasih agape? Ini luar biasa. Kasih agape itu adalah kasih yang bisa membuat orang yang pernah bersalah, dan begitu ada kasih agape, maka orang itu dianggap tidak pernah bersalah. Saudara, hanya Alkitab yang pernah menuliskan ini. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah menuliskan kasih agape. Hanya Alkitab. Nah, saya mau bacakan 1 Korintus 6 ayat 11. Ya, 1 Korintus 6 ayat 11. Mari kita lihat firman ini. Nah, ini yang dikatakan Yohanes 13 ayat 35 tadi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa saudara dan saya adalah murid-murid Yesus. Bukan karena kita pakai tanda salib, bukan kita pakai jubah-jubah Yahudi. Maaf, tidak.
Maka itu saya ingatkan kepada saudara-saudara yang akhir-akhir ini banyak kembali istilah pada akar Yahudi. Salah. Menurut Kolose 2 ayat 6 dan 7, saudara dan saya harus ada di akar Yesus Kristus Tuhan. Ya, Kolose 2 ayat 6 dan 7, bukan ke akar Yahudi. Sehingga dalam ibadah-ibadah mereka seperti itu dipakai jubah-jubah Yahudi, cara-cara Yahudi yang ada di Perjanjian Lama. Maafkan saya, bukan itu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Cari di Perjanjian Baru, tidak kita temukan satupun ayat. Maka itu jangan buat identitas sendiri. Mari kita kembali kepada Alkitab yang tertulis ini. Nah, ini kasih agape itu. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Saling mengasihi dengan standar apa? Ayat 34. Aku memberi kamu hukum yang baru, Yohanes 13. Supaya kamu saling mengasihi dengan standar sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, kasih Tuhan Yesus, kasih Bapa kepada kita adalah kasih agape. Yang artinya walaupun orang itu pernah salah kepada kita, maka kita harus menghapus dengan kasih agape, yaitu menganggap orang itu gak pernah bersalah kepada kita. Nah, yang jahatnya setan, yang kurang ajarnya iblis. Tolong ya semua yang mendengar ini, saudara dengarkan baik yang di rumah, ini penting. Berapa kali ada kejadian saudara dengar orang yang berbuat salah. Tolong catat, ini setan saudara. Dan itu merusak identitas murid Yesus. Ya, saya ulangi. Saudara dengar ada orang yang berbuat salah kepada orang lain, bukan kepada saudara. Catat, saudara cuma dengar. Ada laporan. Aneh. Saudara nggak tahu apa-apa tentang orang itu. Hanya dengar orang itu bersalah ini kepada itu, bukan kepada saudara. Jahat. Saudara ikut nggak suka pada orang itu. Ini yang kebencian Tuhan. Berarti saudara menghakimi orang itu yang nggak ada urusan apa-apa dengan saudara. Jujur, makin tua seseorang, ternyata koleksi kejahatannya makin banyak. Catat kalimat saya yang tajam ini dalam nama Yesus. Makin tua usia orang, ternyata koleksi sakit hati, koleksi kejahatannya makin banyak. Termasuk tadi, yang orang itu gak buat salah kepada saudara, saudaranya dengar laporan. Saudara bisa ikut gak suka pada orang itu. Nah, ini murid setan, bukan murid Yesus. Karena kalau murid Tuhan Yesus, identitasnya adalah mengasihi semua orang dengan kasih agape. Kasih Yesus Kristus Tuhan. Sadar ya? Ini yang salah dari kebanyakan di antara kita. Nah, saya baca 1 Korintus 6 ayat 11. Begini kata Tuhan. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Nah, dahulunya itu apa? Saudara baca mulai ayat yang ke-8, 9, dan 10. Itu ada daftar dosa yang dulu kita buat. Nah, orang yang kejam dan sombong pasti berkata, oh maaf, hidupku tidak ada kena satupun dari daftar dosa itu. Nah, ini orang sombong. Ada loh, saya pernah ketemu. Wih, saya kaget. Akhirnya saya nggak mau bicara lagi pada orang itu. Karena orang sombong, merasa dirinya benar, merasa dirinya nggak pernah berdosa. Padahal
saudara dan saya dulu begitu. Maka itu saya baca lagi kalimat pertama ayat 11 1 Korintus 6. Dan beberapa orang di antara kamu, di antara kita, berarti termasuk saya juga, semua kita dahulu begitu. Apa? Nanti baca daftarnya di ayat 9-10 ya, karena waktu. Tetapi, oh puji Tuhan, terima kasih. Tetapi kita, saya ganti, kata ganti orang pertama, kita. Tetapi kita telah, terima kasih Bapak, dikuduskan. Kedua, telah, yang pertama, kita telah disucikan. Yang kedua, kita telah dikuduskan. Wah, yang ketiga ini ya agapenya, kita telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Saudara perhatikan, mengapa Bapa di surga memberi 3 tingkatan tentang pengampunan. 1, disucikan, itu artinya ditutupi. Nah, suami istri yang hanya menutupi kesalahan pasangannya, maka sesekali kalau yang satu buat salah, yang satu merasa benar, langsung ungkit-ungkit, dibuka lagi yang ditutupi itu. Maka itu hanya disucikan tidak kuat, belum identitas orang percaya. Yang kedua, dan kita telah dikuduskan. Itu artinya dihapus. Segala sesuatu yang kita hapus, ya, ini polisi-polisi kriminal itu tahu. Begitu apa-apa tulisan apa sudah kita hapus, data-data apa, bisa dicari lagi, bisa ditemukan, masih ada di situ. Saudara, yang ketiga ini dunia membutuhkan sangat. Dan kamu dan kita telah memberikan diri kita dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Dibenarkan. Nah, apa itu dibenarkan? Ini yang luar biasa. Dianggap tidak pernah berbuat salah. Nah, ini identitas orang percaya. Saya mau buktikan lewat Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Ya, Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Mari semua kita, khususnya kita, ya, yang mengaku sudah penuh Roh Kudus. Ya, kita harus melihat konsep ini. Maka kalau kita berkata sudah penuh Roh Kudus, tapi tidak melakukan otoritas Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita salah gunakan otoritas itu. Ya, jadi setiap kita yang sudah terima Roh Kudus harus melakukan otoritas ini. Karena ini Tuhan Yesus yang bicara. Yohanes 20 ayat 22-23. Begini kata Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Dan sesudah berkata demikian, Yohanes 20, 22, 23. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi, memberikan tiupan, ya, kepada mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Haleluya. Saudara dan saya menerima Roh Kudus. Lihat ayat 23. Apa yang dikerjakan Roh Kudus pertama kali setelah dia masuk ke hidup kita dan tinggal di hati kita? Bukan bahasa roh, bukan penglihatan,
bukan nubuat yang seringkali orang-orang Pantekosta karismatik melakukan. Bukan. Yang pertama kali Roh Kudus kerjakan di dalam hidup murid-murid Tuhan Yesus yang sudah diberi dan menerima Roh Kudus. Ayat 23. Saudara perhatikan. Dan jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara perhatikan, beda mengampuni orang berdosa dengan mengampuni dosa orang itu beda. Kalau mengampuni orang berdosa, orang itu ada urusan dengan kita. Dia nyinggung, dia nyakiti, dia menipu, dia bohong, dia berkhianat kepada kita. Ini wajib kita ampuni. Karena itu perintah Tuhan Yesus. Tapi kalau mengampuni dosa orang, nah itu nggak ada urusan apa-apa dengan kita. Tapi kita tahu orang itu berdosa, maka kita berhak mengampuni dosa orang yang nggak ada urusan dengan kita. Nah, bagi yang belum tahu supaya hari ini tahu. Negara ateis, negara demokrasi, negara Kristen, negara apa saja. Semua duta besar mereka harus punya otoritas untuk mengampuni dosa orang. Pasti saudara kaget yang belum tahu. Saya buktikan. Saudara pernah tahu istilah hukum immunity, kekebalan diplomatik, suaka? Jadi dalam hukum internasional itu dipakai prinsip Alkitab loh saudara. Tolong perhatikan. Tidak ada buku atau tulisan atau catatan atau literatur apapun yang pernah dikenal oleh manusia bahwa duta besar dan konsul-konsul jenderal negara manapun itu punya hak untuk mengampuni dosa orang. Artinya begini. Kalau ada penjahat di suatu kota, di suatu negara, dikejar aparat keamanan negara itu. Tahu-tahu si penjahat ini bisa masuk ke halaman duta besar. Halamannya loh, bukan rumahnya. Maka orang ini aman. Aparat keamanan yang ngejar tadi tidak boleh menyentuh. Sebab ini wilayah negara lain. Walaupun masih ada di negara itu. Nah, kalau saya ingin tahu mana literatur tertua yang menulis tentang itu. Saya lupa itu pasal berapa. Kalau ada yang ingat bisa nolong saya nulis di IG atau di Zoom atau di FB. Di dalam kitab Bilangan, Yahweh Tuhan pernah pesan kepada Musa untuk memilih 6 kota yang disebut kota perlindungan. Nah, dalam hukum itu Yahweh Tuhan bicara sehingga kalau ada penjahat, orang yang berbuat salah, bisa lari ke salah satu kota yang dipilih oleh Bapa di surga, maka penjahat itu aman untuk sementara. Nah, itu tugas kita. Setelah kita terima Roh Kudus, ini identitas murid Yesus. Bukan tanda salib, bukan kemana-mana bawa Alkitab, tidak. Tapi saling mengasihi, sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Dan itulah kasih agape. Anggap orang itu tidak pernah berbuat salah. Ini dunia menantikan hukum ini. Nah, saya kembali ke contoh tadi. Ada orang, ini Kristen loh, murid Yesus. Dengar si A berbuat salah pada si B. Ya, tapi aneh. Ini orang bisa kesetanan, ikut gak suka si A. Padahal gak ada urusan apa-apa. Mengerikan saudara, setan bekerja dan berhasil membuat banyak murid Yesus jadi orang-orang Farisi dan orang Saduki dan ahli Taurat akhir zaman.
suka menghakimi orang. Padahal nggak ada urusan apa-apa dengan dia. Ayo kita bertobat. Nah, lihat kalimat kedua dari Yohanes 20 ayat 23. Ya, saya baca. Ya ini 90 sekian persen lebih murid-murid Tuhan Yesus orang Kristen melakukan hal yang kedua. Apa itu yang kedua? Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wih, jahat sekali orang itu. Jadi kalau saudara yang punya sangkut paut dengan orang itu harus mengampuni seperti Tuhan Yesus dan menganggap orang itu nggak pernah berbuat salah. Dan ini saudara nggak ada sangkut paut dengan orang itu ada sangkut paut dengan orang lain. Saudara bisa ikut benci, nggak suka, itu setan saudara, maaf, bukan murid Yesus. Maka itu kalau saudara melakukan itu berarti dosa orang itu tetap ada. Gara-gara saudara tidak mau mengampuni. Padahal nggak ada urusan apa-apa. Ayo kita bertobat. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Ya, betul seperti Julian Assange yang bersembunyi di kedutaan Ekuador, ya, yang ada di London. Seperti Edward Snowden yang bersembunyi di kedutaan apa di Rusia. Nah, semua orang bisa punya hak. Hanya duta besar yang punya hak suaka seperti itu. Jadi saudara, menurut 2 Korintus 5 ayat yang ke-20, ya saudara baca bahasa Inggris, bahasa Belanda, karena bahasa Indonesia yang terjemahan baru hanya ditulis utusan-utusan Kristus. Tapi sebetulnya kita adalah ambasador. Ya, 2 Korintus 5 ayat 20, saudara dan saya adalah duta besar kerajaan surga di dunia. Dan identitas kita adalah mengampuni dosa orang. Seperti yang dilakukan oleh semua kedutaan besar negara manapun, yang ada di negara manapun. Wah, ini luar biasa. Saudara bayangkan, kalau murid-murid Tuhan Yesus melakukan ini, hebat sekali. Nah, contoh ya yang ada di Alkitab, kasih agape. Ini bagaimana kabar suamimu? Ini ada rekan kita saudara pulang pelayanan dari Mentawai. Tiba-tiba suaminya sakit. Puji Tuhan saya sampai Medan. Ini kita percaya Tuhan Yesus tetap berkuasa untuk buat mujizat buat suamimu. Karena Tuhan sayang keluarga kalian. Nah, saya lanjutkan konsep ini. Ini luar biasa. Nah, di Alkitab ada banyak contoh. Tapi saya singkat. 1, perjanjian lama. Contohnya Yusuf. Bagaimana Yusuf melakukan kasih agape kepada ke-10 kakaknya. Ketika pertama kali menyatakan diri bahwa Yusuf itu adik mereka. Tapi itu pertemuan kedua. Ya, kalau kita ingat ke pertemuan kedua di pasal 45 kitab Kejadian. Ya, ada yang menulis, saya baca. Ya, mengasihi sama kita seperti Tuhan mengasihi kita, pengampunan tanpa batas dan tanpa syarat. Hebat sekali firman Tuhan mengajarkan kita. Walau sulit, tapi Roh Kudus Tuhan berikan untuk menolong kita. Amin. Ya, jadi itu yang kita alami. Saudara, mari kita perhatikan. Jadi Yusuf di pasal 45 kitab Kejadian melakukan kasih agape, mengampuni kakak-kakaknya. Puji Tuhan, dan ya, anak saya dari Nera Kadir, Guru Sinaga. Dia mengampuni kakak-kakaknya seperti
kakak-kakaknya nggak pernah berbuat salah. Kalau orang Jakarta bilang gila itu, tapi memang begitu Yusuf. Oh, ini bahasa Belandanya. Ik ben de boodschapper van Christus. Betul, boodschap. Ya, ambasador. Lalu contoh perjanjian baru itu Tuhan Yesus dengan Petrus. Ya, sampai hari ini masih banyak orang menganggap Petrus menyangkalnya 3 kali. Tidak, saya temukan 7 kali. Belum banyak sekali. Maria ibu Yesus, setelah mendengar dari Maria Magdalena Yesus bangkit, maka dia mengajak murid-murid perempuan yang lain untuk menengok ke kubur. Betul, Tuhan Yesus sudah bangkit. Maria ibu Yesus bersama murid-murid perempuan lain pulang kembali ke kota memberitahu Yesus bangkit. Petrus tidak percaya 5 kali. Yang keenam, 2 murid pria pulang kampung ke Emmaus karena kecewa Yesus mati. Di perjalanan Tuhan Yesus nimbrung, tapi mereka nggak kenal kalau ini Yesus. Akhirnya tiba di rumah mereka, Tuhan Yesus pecahkan roti, mata mereka terbuka. Ini guru kita. Yesus menghilang. Mereka lari balik lagi ke Yerusalem, memberitahu murid-murid, guru hidup, kami bertemu. Jawabannya apa? Petrus tidak percaya 6 kali. Nah, yang ke-7 kali itu klimaksnya di Yohanes 21. Petrus kecewa, kembali menangkap ikan. Aduh saudara, Tuhan Yesus sedih. Padahal kan Petrus waktu masih nama Simon kan sudah janji. Waktu lihat mujizat besar di Lukas 5. Guru, aku tinggalkan semuanya, aku ikut guru. Loh, tinggalkan semua, ternyata waktu dia kecewa, kok masih ada perahunya, masih ada jalannya. 7 kali dia menyangkal. Jadi bukan 3 kali. Mari kita renungkan. Ini identitas yang dahsyat sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Yaitu akhirnya Tuhan Yesus ketemu. Ya, saya mau baca ya. Ini dahsyat. Jadi 7 kali Petrus menyangkal. Yang ke-7 waktu Yesus berjumpa dia di Danau Galilea. Saya akan baca Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21. Sesudah sarapan, lihat ya, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara yang saya terharu, sesudah sarapan. Ya, disinilah kita melihat Tuhan Yesus luar biasa. Pertama kali Petrus jumpa Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Pertama kali. Yaitu di pantai Danau Galilea. Enggak dimarahi. Ya, enggak diusut. Kenapa kamu nyangkal aku sampai 7 kali? Enggak. Saudara, inilah kasih agape. Malah Tuhan Yesus yang sediakan sarapan buat Petrus. Dan yang lain-lain. Bayangkan. Ayo, kira-kira kalau Petrus model kita, bisa nelan gak sarapan pagi itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Ayo, kalau saya sih gak bisa nelan. Malu, ya. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus di pantai Galilea. Petrus disediakan sarapan oleh Tuhan Yesus bersama murid-murid yang lain. Kalau saya Petrus, saya nggak bisa nelan sarapan itu karena saya malu. Ini orang guruku. Saudara ingat, hanya Petrus satu-satunya murid yang mengalami semua mujizat. Nggak ada yang lain. Petrus berkata, sumpah aku
aku nggak pernah kenal orang itu. Wih, ini kan kurang ajar betul. Pakai sumpah. Itu Markus yang nulis. Tapi lihat pertanyaan Tuhan Yesus pertama kali ketemu. Tidak ungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Ini yang terdaftar, yang tercatat di 1 Korintus 6 ayat 11 tadi. Nggak cuma disucikan, kalau kita diampuni, nggak cuma dikuduskan, tapi dibenarkan. Dianggap nggak pernah berbuat salah. Saudara tolong perhatikan ini. Dunia membutuhkan sikap ini dari semua kita, murid-murid Yesus. Karena ini identitas satu-satunya yang tercatat dalam Injil Yohanes 13, 34 dan 35. Kasih agape, kasih yang mengampuni dengan memandang, menganggap orang itu nggak pernah buat salah kepada kita. Maka itu Tuhan Yesus langsung tanya, adakah engkau mengasihi aku lebih dari semua mereka yang lain, Simon anak Yohanes? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, ayo kita renungkan. Maaf ya, ini bukan soal menghakimi Petrus, tapi kita mau jujur. Kira-kira jawaban Petrus kepada Tuhan Yesus, bisa nggak itu pura-pura? Bisa saja. Tapi Tuhan Yesus mengakui. Maka itu tanya yang kedua, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, sama, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus, ayat 17, Yohanes 21. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Oke, kita lihat sekarang. Tahu nggak? Posisi apa yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus hari itu, pagi itu, setelah 7 kali dia menyangkal gurunya sendiri. Tahu-tahu yang disangkal, yang gak diakui, itu memberi tugas, memberi kedudukan, memberi posisi yang luar biasa. Ayo kita bongkar. Gembalakan domba-dombaku. Itu apa? Posisi yang model apa? Kita lihat. Enggak lama setelah itu Tuhan Yesus kembali naik ke surga. Berarti tidak ada Yesus Tuhan di dunia. Tuhan Yesus cari pengganti. Jadi saudara tolong dicatat, ini luar biasa kasih agape itu. Kalau tadi Yusuf bisa mengampuni kakak-kakaknya dan istri Potifar, dianggap seperti mereka nggak pernah buat salah. Maka itu ketika Ruben dengan adik-adiknya kaget, mau mati kita sekarang. Ternyata ini adik kita yang kita jual. Tapi Yusuf nggak balas dendam. Nah sama seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus memberi kedudukan, posisi, jabatan, saudara, maka posisi gembalakan domba-dombaku itu adalah posisi Tuhan Yesus. Kan dia gembala agung. Ayo kita sekarang perhatikan saudara. Kalau Tuhan Yesus berani memberikan posisi kepada Petrus adalah posisinya sendiri. Gembalakan domba-dombaku, beri makan domba-dombaku. Saudara, ini gila. Betul tidak? Orang yang menyangkal,
Orang yang tidak mengakui tiba-tiba diberi jabatan. Menggantikan dia yang disangkali tadi. Saudara, tahu kata koleksi musuh? Ada orang punya koleksi musuh. Karena belum mengampuni, masih disimpan semua kesalahan-kesalahan itu. Saudara, ayo mulai hari ini kita menyadari tugas kita kasih agape. Inilah yang dunia tunggu, dunia nantikan. Kasih yang luar biasa itu identitas kita. Ya, saudara-saudara yang gabung di semua ini, ya, Pak Ferdinand, Pak Ginting, tadi ada yang tanya, kok nggak direkam ya? Ada di YouTube, ada di Facebook. Saudara bisa lihat nanti, ya, Facebooknya Daniel Alexander Pendidik Pembidik. Instagram saya @official_Daniel_Alexander. Jadi yang ingin tahu dari Facebook, Daniel Alexander Pendidik Pembidik. Ya. Betul, betapa besar kasih Tuhan pada kita. Dia mengampuni dan tidak mengikuti dosa kita yang lalu. Dia membenarkan kita, puji Tuhan. Karena siapa saya ini yang menerima pengampunan tanpa batas? Betul. Mari saudara kita buat itu juga, pengampunan tanpa batas kepada siapa saja. Jadi ingat, mengampuni dosa orang dan mengampuni orang yang berdosa harus kita lakukan. Ayat terakhir, ini identitas orang percaya. Bukan khotbah-khotbah kita, bukan doa-doa kita, bukan pelayanan kita, bukan aktivitas kegerejaan kita, bukan hafalnya kita dengan ayat-ayat Alkitab. Tidak. Identitas kita ialah kalau karakter Bapa di surga, karakter Tuhan Yesus itu jadi bagian hidup kita. Ya, saya akan baca dengan cepat. Yang pertama Yohanes 7 ayat 38. Siapa itu orang percaya? Yohanes 7 ayat 38. Begini kata Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, identitas, definisi, barang siapa percaya kepadaku dengan kriteria, dengan persyaratan seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi kita nggak boleh potong-potong ayat, ya. Maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Luar biasa. Di hati saudara, hati saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus keluar aliran-aliran air hidup. Nggak cuma satu aliran, lebih dari satu. Keren ya, air hidup, bukan air mati, bukan air selokan lagi. Maka orang akan datang cari air itu. Ini identitas orang percaya. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 12. Ya, Yohanes 14. Terima kasih Aan menayangkan itu. Ya, itu Facebook saya, Instagram saya. Yohanes 14 ayat 12. Ya. Aku berkata kepadamu. Ya, jelas sekali. Ini identitas kita sebagai orang-orang percaya. Ya, aku berkata kepadamu. Ya, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, jelas sekali firman ini, ya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Terima kasih Pak. Saudara, ini definisi identitas orang percaya. Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, tolong cari sendiri karena waktunya. Apa saja pekerjaan-pekerjaan Yesus lakukan. Nah, kalau saudara tahu, ya itu yang kita lakukan. Ternyata bukan itu saja. Saudara lihat kalimat berikut, koma.
Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin kembali kepada kalimat yang pertama yang saya katakan tadi di awal pembahasan. Sebelum kita tahu identitas kita, maka kita harus tanya, kenapa harus diketahui identitas orang percaya? Jawabannya, kita harus tahu untuk apa identitas kita ditanyakan. Ternyata saudara dan saya adalah satu-satunya kepunyaan Tuhan yang ada di dunia ini, yaitu gereja. Sebab Tuhan Yesus tidak punya siapa-siapa. Bapa di surga nggak punya siapa-siapa di dunia selain gereja. Betul tidak? Nah, maka itu saudara, kalau kita melihat ketika gereja gagal untuk mewakili Bapa di surga, mewakili Tuhan Yesus, mewakili kuasa Roh Kudus, maka gagallah seluruh rencana Tuhan dalam dunia ini. Nah, identitas kita adalah identitas yang kita wakili. Berarti karakter Bapa, karakter Yesus, dan kuasa Roh Kudus harus bekerja sempurna di hidup kita. Maka itu kenapa ada dua ayat penting di Perjanjian Baru. 1 Matius 5:48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu yang kita wakili. Identitas kita, karakter Dia ada di hidup kita. Yang kedua 1 Yohanes 3 ayat 2. Supaya kita menjadi sama seperti Yesus. Sama loh, bukan serupa. Sama seperti Yesus. Ini luar biasa. Nah, untuk itu saudara, kita harus hidup di dalam kebenaran ini.